Welcome to Keep Venture. Let's open the maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi di Kids Venture. Adik-adik udah siap untuk memuji dan belajar firman Tuhan? Yang sudah siap boleh lambaikan tangannya. Siapa lagi yang sudah siap? Wah, good. Mari adik-adik kita semua duduk manis, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami selama 1 minggu ini. Dan di hari ini kami mau memuji dan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Give Me Oil. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, give me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me praising. Give me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me love in my heart, keep me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, keep me serving. Keep me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Adik-adik, mari kita belajar untuk menggunakan tangan kita untuk kerja buat Tuhan. Mulut kita untuk memuji-muji namanya. Dan kaki kita untuk berjalan mencari jiwa. Mari kita nyanyikan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji
Story time. Shalom adik-adik semua. Senang sekali kita ketemu lagi ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang selalu menyertai kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang lembut supaya kami boleh mengerti dan tolong kami juga untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Rasul Petrus sedang melakukan perjalanan misi. Ia melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat berikutnya untuk berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Menyemangati untuk setiap orang-orang Kristen di sana dan memimpin jemaatnya. Roh Kudus bahkan memberinya kuasa untuk menyembuhkan orang. Allah telah memanggil Petrus untuk melayaninya dan Petrus taat pada panggilannya. Saat ini Petrus berada di Lida mengunjungi umat Kristen di sana. Di dekat situ di kota Yope hiduplah seorang wanita bernama Dorcas. Ia murid Tuhan Yesus dan selalu sibuk melayaninya. Hidupnya penuh dengan perbuatan-perbuatan baik. Ia peduli akan kebutuhan orang lain, terutama yang miskin. Ia sangat ahli menjahit dan ia membuat baju bagi para janda yang tidak mempunyai apa-apa. Dorcas adalah salah satu jemaat di Yope yang sangat berharga dan sangat membantu. Ini adalah contoh seorang pekerja Allah yang Allah inginkan. Pekerja yang melayani sesamanya. Dapatkah kamu memikirkan beberapa orang di gerejamu yang seperti Dorcas? Dorcas seorang pekerja yang setia karena Yesus telah membebaskan dia dari dosanya. Kita sudah belajar banyak tentang pekerja yang setia. Tetapi harus kita ingat bahwa mereka menjadi pekerja yang setia bagi Allah hanya karena mereka percaya kepadanya bagi keselamatan. Suatu hari, Dorcas jatuh sakit. Ia menjadi sangat sakit sehingga dia meninggal. Kematiannya merupakan bagian dari rencana Allah. Tetapi jemaat dan teman-temannya masih merasa sangat sedih. Mereka membawa jasadnya ke ruang atas dan untuk mempersiapkan penguburannya. Orang-orang Kristen di Yope mendengar bahwa Rasul Pak Petrus ada di kota Lida. Lalu mereka mengutus 2 orang untuk pergi ke Lida mencari Petrus. Ketika 2 orang tersebut bertemu Petrus, mereka berkata, "Segeralah datang ke tempat kami." Mungkin jemaat di Yope ingin Petrus menyemangati mereka dan berdoa dengan mereka karena kesedihan mereka atas kematian Dorcas. Mungkin mereka menginginkan lebih. Mari kita mencari tahu ya. Petrus pergi dengan mereka ke Yope dan ketika dia tiba di sana, orang-orang Kristen membawanya ke ruang atas ke tempat jasad Dorcas dibaringkan. Ada orang banyak di ruangan itu. Para janda berkumpul di sekeliling Petrus dan menunjukkan baju serta jubah yang dibuat Dorcas untuk mereka ketika dia masih hidup. Para janda menangis karena mereka sangat sedih. Petrus menyuruh mereka semua untuk meninggalkan ruangan. Lalu Petrus berlutut dan berdoa dengan iman. Ia tahu dia memerlukan hikmat dan kuasa dari Allah. Lalu Petrus berpaling ke arah wanita itu, memanggil namanya dan berkata, "Bangkitlah." Dorcas membuka matanya, melihat Petrus di ruang itu dan duduk.
Petrus memegang tangannya dan membantunya berdiri. Lalu Petrus memanggil orang-orang Kristen dan para janda dan mengembalikan Dorcas kepada mereka. Dorcas hidup. Dia hidup kembali. Wah, mereka semua senang. Allah telah melakukan mujizat yang besar melalui Petrus dengan membangkitkan Dorcas dari kematian. Melalui mujizat ini, Allah menunjukkan kuasa-Nya dan menunjukkan kasih-Nya serta rahmat-Nya kepada umat-Nya. Semua orang yang mendengar bahwa Dorcas telah bangkit kembali, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan karena perbuatan Allah atas Dorcas. Adik-adik, maukah kamu melayani sesama dengan kasih seperti apa yang dilakukan Dorcas? Kalau mau, pertama, kamu harus yakin bahwa kamu mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Lalu kamu bisa mempercayainya bahwa Ia memberikan apa yang kamu perlukan untuk menjadi pekerja yang setia, sekarang dan sampai kamu sudah dewasa. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Titus pasal 3 ayat 4-5a. Mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. Titus 3 ayat 4-5a. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Titus 3 ayat 4-5a. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Titus 3 ayat 4-5a. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Titus 3 ayat 4-5a. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Adik-adik, mari sekarang kita berdoa. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita menjadi pekerja yang setia. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang indah bagi kami semua hari ini. Bapa, tolong kami, berikan kami iman untuk percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kami, dan teguhkan iman kami. Dan tolong kami mau menjadi pekerja yang setia seperti Dorcas. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pakai kami menjadi pekerja yang setia yang boleh memuliakan nama Tuhan sampai kami dewasa kelak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Song of the month. Yay! When
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.